La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Itu pemikiran barat. Di barat itu ada gambar panco antara iblis karo Yesus. Musuhan gini. Apa jenenge? Engkol. Panco tuh. Terus Gusti Allah guyu rumangsane iblis ki saingan apa? Asing gawe aku kok. Saingan karo aku ora ono iblis wedi wani karo Gusti Allah ki ono. Ora ono iblis ora gelem sujud karo Adam ono alasane. Aku kok lemah kok aku kok geni kok. Aku kan sujud ada alasan meskipun belum tentu benar alasan tapi dia punya hujah. Tapi tidak ada namanya setan iblis berani kepada Allah. Makanya ketika kita bikin drama Likuk Tikungan Iblis yang menjadi iblis Pak Jowo Kamto itu di adegan terakhir itu dia mengucapkan seperti di Al-Quran, inni akhafullah, ya Allah sesungguhnya aku takut kepadamu. Iblis takut kepada Allah, setan takut kepada Allah kan gitu. Dan jadi dek sing penting ojo gawe Gusti Allah cemburu. Jangan menuhankan siapapun yang lain, jangan mempercayai manusia sebagaimana mempercayai Allah. Jangan menuhankan ustadz, jangan menuhankan saya, jangan menuhankan siapapun saja. Hanya Allah yang berhak dan rasional untuk dituhankan. Bolong-bolongmu tak dongake dan aku yakin, aku optimis. Mergo kowe wis takon kowe ini berarti kamu kan bener-bener kepikiran dan insaf sudah ya. Berarti insya Allah diampuni. Ngono ya. Ning aja kok balongi meneh. Kuwi penggaweane bojomu. Yang kedua apa tadi yang kedua? Yang kedua tentang syahadat yang meninggal dunia ya. Gimana supaya? Yang bersyahadat bukan mulutmu. Loh ya mungkin mulutnya juga tapi nomor satu yang dilihat bukan mulut. Neng apal-apalan mbok gote recorder. Nggawe handphone. Pokoknya pas nazak gitu cek dari handphone terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Nanti itu jangan dilatih dengan mulut. Hatimu resiki dan tauhidkan hatimu, maka otomatis kamu akan bersyahadat. Nanti yang bersyahadat jiwamu bukan mulutmu. Mungkin lewat mulut, mungkin tidak. Dan yang dilihat Allah bukan mulutnya. Yang dilihat Allah adalah, jadi nek kowe sok-sok nek wis mati, kowe ora kaya ngene iki uripe. Kowe tetep urip. Ning ukurane regulasine parametere ora kaya ngene iki. Dadi kowe iso ndelok wong sing bersuara jerone dudu cangkeme. Sok-sok kowe nek wis ora ana, kowe ndelok anakmu, ndelok bojomu, kowe ndisiki ngono ya. Ya, upamane ya. Jur kowe teko ngawasi bojomu rabi meneh apa ora. Nanti di sana kamu tidak punya rasa cemburu seperti itu karena yang kamu lihat bukan suaminya secara fisik, tapi gelombangnya yang kamu tangkap. Gelombangnya. Rasulullah bersama kita, tapi tidak dengan disiplin fisik dan material, melainkan dengan pertemuan frekuensi software gitu ya dia ya. Tuh. Jadi sing penting hatimu tenanan bertauhid, maka akan otomatis bersyahadat. Meskipun kamu tidak lah piye oke wong sing wis ora iso omong anak kudu maca syahadat piye? Oke lho wong sing aku ngandani nazak berkali-kali lho Mas. Setelah gawe yang ngono masa terus malaikat apa iki? Ora mungkin malaikat sing didelok atimu, kualitas tauhidmu yang akan berbicara kepada dia. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran semua akan diadili untuk mengaku, baik kolbumu, fuadmu, jadi hati berlapis-lapis. Ada hati yang terdalam itu namanya fuad, hati yang di luar namanya kolb. Itu semua akan mengaku kepada Allah. Jadi sing dirungokke Gusti Allah dudu cangkem, ora disebut cangkem lho. Sing disikupi tangan, sikil, iso ning cangkem ora. Jadi al cangkemu. Itu ya dia. Jadi lupa apa? Waktu nazar. Waktu sakaratul lupa. Ya gak hanya saya lupa sembarang. Nek sekarat ya lali kabeh. Apa ana wong sekarat tengkleng. Tongseng ya ora ono. Ya mesti lali yo.
Maka yang berbicara jiwamu, hidupmu secara menyeluruh, itu yang akan berbicara kepada Allah. Dinilai hatimu tauhid apa tidak, maka hatimu bersyahadat di pendengarannya para malaikat, meskipun mulutmu tidak mengucapkannya. Lho oke wong sing ning meninggal iki wis ora kelingan apa-apa, jenenge arep mati kok kon kelingan. Mesti urung tahu. Saya menemani petinju nasional dulu namanya Muhammad Al-Farisi, tanding sama Thailand, KO, koma. Udah begitu koma dia tidak ingat apa-apa. Malam koma di rumah sakit, saya sorenya ke sana dan saya itu sama Allah betul-betul disuruh ke situ. Benar-benar disuruh ke situ. Apa sebabnya? Tondone apa? Al-Farisi ini anak Bandung. Sebelum dia tanding melawan Thailand di Indonesia, dia bilang sama adiknya, nanti kalau ada apa-apa ini teleponnya Cak Nun, tolong telepon Cak Nun kalau saya mengalami apa-apa. Jadi adine dicekli nomor teleponku. Adine lali, dia balik nang Bandung, yang tinggal di situ hanya bapaknya, ibunya, sama mbahnya. Sehingga ketika meninggal tidak ada yang melaksanakan mencari saya. Sampai akhirnya adiknya sadar, loh iya ya aku kan dititipin nomor teleponnya Cak Nun. Akhirnya dikirim lewat SMS, dikirim ke rumah sakit di Jakarta. Terus bapaknya langsung telepon aku. Itu rumah sakit itu kalau dari tol dari selatan, dari Cibubur segala macam, nanti kan sampai ke Taman Mini. Nah sebelum itu ada jalan keluar, terus masuk ada rumah sakit. Jadi saya tuh ditelepon bapaknya itu kira-kira 300 meter sebelum keluar tadi. Nek dhek telepone telat 1 menit, aku wis bablas, wis angel mlebu meneh. Tapi Allah menentukan teleponnya itu pas, loh Mbak Fia langsung belok, langsung belok dan langsung ke rumah sakit. Itu kalau nggak Allah yang ngatur nggak bisa. Dan kalau bisa titenono uripmu, kapan Allah terlibat dan hadir, itu kok titeni ben kowe bahagia. Tak belok sedikit ya, saya tuh cinta sama orang Mandar. Sejak tahun 86 saya ke Mandar, kemarin kami semua ke Mandar. Mandar itu Sulawesi Barat. Ada 14 kerajaan dulu di sana. Pokoknya intinya gini, salah satu kejadian gini, ada seorang guru namanya Amru Sakdong. Saya rombongan teman-teman Surabaya, Jogja, Jakarta, dan ke Mandar. Begitu saya sampai ke Tinambung nama desanya, anaknya Amru lahir. Jadi saya langsung ke tempatnya Amru untuk mendoakan kelahiran, adzan dan seterusnya. Harap tahu ya, Mandar itu dari Makassar naik kendaraan darat ke utara sekitar 6-7 jam. Jadi kira-kira kene nang Surabaya, gitu ya. So kene nang Surabaya 6-7 jam. Jadi untuk ngepaske anak kui lahir, cah kui lahir kan ora iso. Sapa sing ngerti lahirnya jam piro ora ngerti. Tapi dipaskan sama Allah begitu saya sampai. Jadi waktu sampai di Polmas 30 km setelahnya ditelepon bahwa anaknya Amru segera lahir. Saya langsung sama teman-teman ke tempat Amru. Saya yang mupacarai adzan dan seterusnya. Adzannya Bapak yang cerita, pokoknya saya doakan dan seterusnya. 14 tahun kemudian rombongan dari Jogja, Surabaya, Jakarta dan teman-teman Pak Iyah ke Mandar lagi. Begitu sampai di Polmas 30 km sebelum Tinambung, dikasih tahu bahwa anak yang dulu lahirnya itu saya doain itu meninggal dunia pas saya sampai di situ. Jadi aku sing marani langsung nang omahe, aku sing memproses penguburannya, aku sing ndongake nang masjid sak piturute. Piye carane kowe? Kok iso dipaske kaya ngono kuwi piye? Nek misalnya aku krungu nang Yejo kan mesti telat Mas datang ke sana. Harus ke Makassar cari tiket, dari Makassar harus ke Mandar masih 6 jam. Tapi Allah menjadwal saya, menjadwal kita semua. Jadikanlah hidupmu itu berada dalam jadwal Allah. Maka tidak ada bahaya, tidak ada apapun, tidak ada azab. Asal Anda masuk ke dalam rundown-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, jadi kamu sekarang masuk ke sana. Suamimu sudah kawin belum? Suamimu sudah ada. Sudah ada, namanya sudah ada, asal usulnya sudah ada. Cuman kamu belum tahu. Tapi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz halaman 3509.
Sudah kamu cari, hatimu mencari maka akan cepat dikasih oleh Allah. Ngono ya, gitu caranya. Ya, jadi sekali lagi soal sadar nanti yang berbicara adalah hidupmu bukan mulutmu, gitu ya, Dek ya. Allah yang menjadwal. Nah, si Al-Farisi ini nggak inget deh, koma kok semalaman koma sampai siang sore ya koma ya nggak mungkin sadar. Jadi saya yang mensyahadati dia ketika dia nazar. Ada banyak loh teman-teman Jakarta yang saya diminta datang terus aku ini kadang-kadang aku ini astine Israel pepiye to ya. Bayangkan saya pernah ke Jakarta itu diminta oleh Nyun Sewu ini ada artis terkenal, saya tidak sebut namanya supaya tidak jadi bias. Pokoknya ini sudah 2 bulan koma, tidak meninggal, tidak sembuh. Saya ditelepon, saya langsung cari tiket saya ke Jakarta ke Rumah Sakit Pondok Indah. Dan saya datang 20 menit meninggal. 20 menit meninggal, terus ada kejadian lucu, wah nangis kuat, wah terus sama perawat diangkut ke ruang jenazah, lali aku ditinggal ijen di kamarku ini. Gitu ya. Akhirnya aku metu dhewe golek taksi dhewe kan. Itu nasibku menunggu. Saya menjadi lantaran sesuatu yang baik atau yang fix, tapi mereka tidak pernah ingat saya. Begitulah juga reformasi, tidak ada orang ingat saya dan seterusnya. Tapi aku ini menempuh jalan sunyi dan aku ikhlas dengan jalan sunyi. Jasa-jasamu mungkin akan tidak dikenang orang dan tidak apa-apa. Jasamu itu ada di tangan Allah dan Allah yang akan memberi balasan kepadamu. Nek kowe ora dilempong ora masalah. Udah ya? Nah. Cuma kita meninggal 20 menit. Terus aku ditelepon lagi, Mas, Mbak, ke rumah sakit RSCM di daerah Senen apa mana itu ya. Aku teko, Mas, ada seorang ibu melahirkan. Aku pas ning kono, aku diceluk, aku dijaluk tolong karo bojone si lanang. Aku teko nglahirke ibune mati. Piye to iki aku anggar nang rumah sakit apa? Ya. Terus aku duwe duit bar itu honor langsung tak keke bojone mesake iki duwe anak ibune ra ono. Wis iki nggo sangumu. Sak onone duit tak keke kabeh. Bocah jeneng Halim. Wis bar Halim beres, bayine diurus perawat, aku ditelepon meneh ana wong loro ning rumah sakit Persahabatan. Aku rono 20 menit mati meneh. Asal ya Allah sudah cukup ya. 3 jam ini nek dituturuske iki iso dadi mitos. Suatu hari aku ngeterke Mbak Via show nyanyi bareng sama Krisdayanti. Krisdayanti ketemu aku melayu. Loh, apa Kris? Cak, nek aku loro gak usah besuk lho, Cak. Ngono dek nasibku iki. Gitu. Jadi engko nek loro rasa kondo aku ya, makane aku teko lho ya. Jadi adik ya, beres ya. Oke. Sekarang di Anam. Apa tadi? Umbu. Umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan. Dia Award of Indonesian Culture tanggal bulan April ini di Universitas Indonesia. Jadi tadi saya menerima undangannya, dikirim oleh asistennya Umbu, dia akan dapat hadiah di Jakarta, tapi saya jamin tidak akan datang dia. Ora mungkin Umbu teko, ora mungkin Umbu gelem di subya-subya, ora mungkin Umbu gelem di kayak penghargaan. Umbu itu zuhud, pol. Zuhud itu apa? Dia tidak kepencil dalam dunia, dia raja besar. Dia tinggalkan kerajaannya, tetap jalan, tapi dia tidak mau jadi raja, dia jadi gelandangan di Jogja dan di Bali. Dia tidak bisa naik sepeda, melaku nang dindi, julong ngono. Kayak nganti saiki umur 70 masih melaku. Dia kaya, tidak kaya, tidak mau kaya. Dia raja, tidak mau jadi raja. Apa meneh? Karyanya Umbu. Ada 2 info ke Anda. Pada suatu hari puisi-puisinya Umbu, gini, kalau sastra itu puncak prestasinya adalah kalau puisi dan karya sastra Anda dimuat di majalah Horizon atau majalah sastra. Jadi nek kue penyair puisimu dimuat Horizon, kue kaya lu mau kaji rasanya. Puncak prestasi. Nah, Umbu ini puisinya akan dimuat seluruhnya memenuhi majalah Horizon. Jadi Horizon khusus puisi-puisinya Umbu.
Ampuh aku itu kan cita-cita semua penyair tuh. Bisa dimuat full lagi. Mungkin 40 puisi, 60 puisi full. Tahu yang dilakukan Umbu. Karena dia tidak bisa menolak, ya dikasihlah puisi. Ya, akhirnya redakturnya pulang ke Jakarta, terus Umbu menyelidiki kapan terbitnya, kapan cetaknya. Umbu diam-diam naik kereta ke Jakarta. Jam 12 malam dia datang ke kantor percetakan itu dan nyogok penjaganya, terus dia masuk, puisi-puisi yang akan dimuat dicuri sama dia. Sehingga Horizon bingung, di puisinya Umbu hilang itu. Jadi dia tidak mau puisinya dimuat. Jadi Anda cari kemanapun tidak ada puisinya. Oh, dia orang belum dimuat. Jadi dia tidak urusan karya dan eksistensi. Kalau Anda mau pelajari Umbu, pelajarilah hidupnya. Dia orang yang zuhud. Zuhud itu artinya tidak kepencut sama dunia. Dia hanya kepencut kepada ciptaan Allah, indahnya manusia. Kalau ada manusia berbakat, dia kagum kepada Allah. Dan dia itu guru saya, karena dia tidak pernah mengajari saya. Jadi saya nggak mengajari Anda juga. Saya jadi penulis karena Umbu malas. Jadi setiap kali ada apa-apa, kamu yang nulis, kamu yang nulis. Aku dikon nulis terus, suwe-suwe pinter nulis aku. Dan dia tidak pernah ngajari saya satu kalimat pun, tidak pernah. Dia hanya menyorong saya, memberi atmosfer saya supaya maksimal saya punya potensi. Jadi guru yang baik itu bukan mulang, guru yang baik adalah menemani potensi manusia untuk berkembang subur. Itu namanya guru. Maka saya akui sebagai guru. Terakhir, waduh nak cerita ini lucu-lucu, kagum-kagum. Wah, kayak wong edan. Acitan siji apa ya? Dia cinta kepada seorang pelukis dari asli waktu itu. Tapi dia punya prinsip, kalau cinta ini yang sejati dari Allah ini aku terapkan sampai aku bertemu dengan dia, batal cintanya. Cinta bukan fisik, bukan materi, maka aku tidak boleh ketemu dia. Piye kuwi? Dadi nek malam minggu aku sing diutus dikongkon apel nang bocah iku. Aku sing marani ngobrol tok, engko aku jam 10 malam jalan ke Malioboro, dia nunggu jam 11 malam, terus nanti duduk sama saya berdua, terus dia tanya-tanya, kakinya gede apa kecil? Oh apa X? Giginya gengsulnya kanan apa kiri? Ya, dia membayang-bayangkan kok, tapi dia tidak pernah mau bersemu dengan dia. Akhirnya wanita itu menjadi istri salah seorang bupati di Bali, di mana Umbu juga hidup di Bali, dan Umbu senang sekali anak itu dapat suami yang baik. Umbu tidak pernah ingin mempersterikannya, tapi dia sangat mencintainya, dan cinta yang sejati adalah tidak mengawininya. Piye kuwi? Bisa bawa peniru kaya ngono. Ora iso. Jadi Umbu itu betul-betul tidak duniawi sama sekali. Tidak ada orang yang semiskin dia, seikhlas dia. Kowe ora ngerti leadus ngendi, kowe ora ngerti duite piro. Dia kalau nyimpen duit itu di dalam tanah, dikrowaki kaya terus didele plastik, diwel-wel, ditutupi meneh. Kuwi banknya dia itu di situ. Pokoknya wong edan ya. Dan dia tidak tertarik sama dunia, dia tidak tertarik, dia tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Dan saya belum pernah menjumpai seorang sufi sampai segitu totalnya. Maka kalau ingin tahu Umbu, jangan pelajari karyanya, tapi carilah bahan mengenai hidupnya. Kalau saya ngomong jalan sunyi, itu inspirasi dari dia. Ini ya, ya. Contohnya ini Mas. Wanita ini asli Malang, Jalan Diponegoro nomor 3. Suatu malam saya didatangi Umbu di tempat kos saya. Oh iya Mas, keluar kita. Oke, itu Mas. Aku metu wong loro, harap tahu ya, sama Umbu itu tidak pernah ngomong. Jadi melaku ini orang ngomong, meneng wae. Jadi tiap malam di Malioboro saya Mas, itu kantornya di seberang Hotel Garuda. Jadi sebelah barat jalan itu. Aku rono jam 7, engko lungguh, menunggu jam 2 bengi, jalan kita, ngono tok. Mlaku rombongan iki, kudu tekan kantor pos. Alun-alun mubeng, Yutonegara, ngalor, terus ngetan Permata, ngalor meneh tekan Rahayu saiki Galeria, terus ngulon Tugu ngidul meneh Malioboro. Ki pirang kilo? Ki ben bengi aku. Dan orang ngomong. Ben bengi Mas, 5 tahun aku. Orang ngomong babar bisa. Itu pelajarannya itu. Tahan nggak kamu dengan kesepian? Orang sekarang nggak tahan kesepian.
Orang sekarang tidak tahan ketidakpunyaan. Dia sepi, dia tidak punya. Itu luar biasa. Yes. Aku dijak metu keluar kita, iya. Terus dijak nyabrang keraton, gamelan, gontomanan. Terus ada warungnya Toro di situ. Terus umbu lungguh, warungnya Toro ya. Lungguh, pesen kopi, aku pesen teh. Dia ngerokok, aku ora. Tak lirak ratamu kayak rokok. Jadi nek nyoba rokok ning ngene iki set siji ngono kae. Tapi jangan pernah menilai umbu melalui tata nilai budaya, karena dia bukan manusia budaya, dia manusia rohani betul-betul. Terus jam 11 Mas, tekan warung, meneng. Jam 12, meneng. Jam 1, meneng. Jam 2, orang ngomong blas. Jam 3, jam 4 lagi ngomong, sak kalimat, keluar lihat bis. Bis apa Mas? Ya bis lah. Maksudnya ini, nek jam 4 isu ini ono bis ke Malang. Nah, ceweknya kan orang Malang. Jadi dia membayangkan wanita ini dari Malang naik bus malam namanya Agung Anugerah sampai di Jogja jam 4 pagi. Posnya di THR waktu itu terminalnya. Jadi umbu berkhayal bahwa malam hari ini dia dari Malang naik bis, nanti disongsong di THR. Maka saya jam 11 sudah diajak ke situ sampai jam 4. Begitu jam 4 DM, lihat itu bisnya udah datang belum? Aku betul bisa lewat set melebut THR wes menurut. Terus Mas udah lewat, ya udah pulang kita. Menurut. Jangan rawani metu Mas. Aku sendiri ndelok bisa wis teko urung. Aku ya ora ngerti bocah kuwi Pak Bes ya ora ngerti aku. Terus pokoknya ada rasa bahwa ini kekasihku dari Malang ke Jogja. Wes cukup. Terus suatu hari cariin tiket ke Malang. Wah, gila mau ngelamar nih saya bilang. Udahlah cari tiket, gitu kan? Tak tukokke tiket bis Agung Anugerah. Tak pergi nang Jalan Mangkubumi posnya, tak ewangi mlebu nang bis. Saya ingat itu kursi ketiga sebelah kanan. Tak terke ngobrol sidik, bisnya berangkat, saya turun. Wes umbu jam 9 malam dari Jogja sampai Malang. Kalau Anda ke Malang itu nanti ada Singosari, terus ada Jalan Cemara, terus ada Tugu. Tugu kalau terus ke alun-alun, kalau ke kanan ke Unbra atau ke Ikin. Nah sebelum Tugu itu ada jalan ke kiri, itu daerah perkampungan pahlawan, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Diponegoro, semua di situ. Nah, rumahnya si cewek ini Jalan Diponegoro nomor 3. Umbu turun di depan gang itu, masuk jalan kaki, belok ke Jalan Diponegoro. Begitu mau sampai ke rumahnya si cewek ini, dia nggak berani noleh. Melaku, cuk kalau lewat kuburan, cuk. Sing penting dia lewat. Dan orang jelas ini ceweknya ono ning kono orang, pokoknya lewat, wes. Dan dia tidak noleh, tidak berani. Bagi dia itu sakral. Kalau aku sampai melihat rumahnya batal. Wes, metu ujung Jalan Diponegoro belok kiri ke jalan raya tadi. Terus dia nyegat bis Baliojo. Iya gue. Numpak bis angel-angel tapi ketika tekan kono yang melaku nyegat bis nang Yojo. Iya gitu. Kono menungso koyo ngono iki piye? Wis ora mungkin. Mungkin gue bisa memahami dia, makanya jangan cari karyanya, pahamilah hidupnya. Saya punya beribu-ribu cerita yang dahsyat mengenai dia. Gue ora paham wong koyo ngono. Maka bagi saya, ndak ada dalam sejarah manusia seperti dia, ndak ada. Ono wong kok le tahan men ora bernafsu, tahan tidak mau dunia, tahan berpuasa. Dan dia mempuasai saya setiap tanggal 27. Ternyata berpuluh-puluh tahun dia masani aku dewe ora tau poso pas ulang tahunku, dia masani aku yang edan iki masani aku gitu loh. Dan sekarang dia menyuruh orang Bali bikin makyah. Iki ora cetha agamane gawe makyah, tapi bener omongan tentang makyah. Jadi ada kelompok makyah di Bali gitu ya, Dek ya. Jangan pelajari karyanya, enggak ada. Kalau dia ngomong berkarya enggak akan dia keluarkan. Dulu di pelopor Jogja ada iklan, tunggu tanggal mainnya. Melodia, buku judul Melodia. Nomor 2, sunyi bekerjalah kau. Diiklankan tiap minggu nggak tahu terbit. Suatu hari aku mendapat telegram dari dia. Awas,
Umbulan Duparangi masuk Jogja tanggal sekian, jam sekian. Wes, kuwi telegrame tak cetakke, tak muat KR, tak umumke umbu akan datang kita kumpul tanggal sekian. Begitu di muat di KR aku lagi sadar, ya ora mungkin aku teko. Ora mungkin teko. Saya datang ke sana 30 tahun tidak ketemu Mas. Supaya bisa ketemu dia itu kita jebak. Ada teman namanya Hartanto, pelukis, Cak kita jebak aja umbu. Umbu tak undang makan malam jam 7, Cak Nun sama Mbak Via jam 6 sudah di sini. Sembunyi dulu di kamar, kalau umbu datang baru keluar. Gue bisa bayangin Mas, wong 30 tahun lah ketemu. Misalnya gue, koncoku 30 tahun ketemu piye, nek ketemu piye? Apa kabar? Nek wong Solo, "Cok, yo apa kabarmu, Cok?" Kan gitu kan. Cek orek kan ya. Nek Surabaya. Kan ada dramatika, ada keterharuan, ada kerinduan kan gitu manusia. Umbu aku ning jam 6 niku karo Mbak Via, jam 7 umbu datang, kaget ono aku ya ora. Wes, dan orang ngomong sama guru besar kok membuat saya merenung terus piye kerjane wong iki, membuat saya menjadi mengembara kemana-mana pun saja. Gitu loh Dek ya. Dia nanya, gue rasa ketemu dia mbangane gue frustrasi. Aja meneh kowe anake dhewe ketemu dia iki ya ora omong meneng wae. Piye itu? Jadi itu orang menurut saya cakrawala. Jangan menilai dia dengan nilai budaya. Gue frustrasi. Gue wis ketemu aku Mas, terus aku nang Bali karo Caca Mak Yarono. Aku ngerti umbu di rumahnya salah seorang anak maknya itu umbu dikasih kamar di situ. Aku ngerti umbu ono. Aku di ruang tamu 3 jam Mas ora ditemoni kok aku. Aku bali nang yo ora ditemoni karo umbu. Apakah jahat orang? Karena dia memberi kode kepada saya, omongan saya juga kode kepada dia. Kita bicara secara frekuensi dan batin. Tenanan kuwi Mas. Dan aku ora nesu lah ditemoni. Sebab kowe aja ngarani umbu ki njur metu. Kapan datang? Pakai apa tadi? Nggak mungkin ngomong ngono wong 30 tahun tak ketemu. Ngono tok. Apa ora istimewa kaya ngono kuwi? Jadi itu jawaban saya, mohon maaf kalau berkepanjangan supaya karena saya juga kaget umbu begitu terkenalnya di dunia maya. Dan memang benar-benar menurut saya dia seorang zahid yang luar biasa. Banyak sufi-sufi yang zahid tapi tidak lengkap. Umbu itu lengkap, artinya seluruhnya, semua yang bersifat keduniaan dia buat. Bahkan tidak kesepian, meneng ijen berhari-hari. Gue nek wis mangan iki jam 09.00 esuk, sarapan tok, sesuk lagi mangan meneh. Nah suatu hari dia tangi kawanan, lewat jam 9 ora mangan. Muntani sesuk keturun meneh ora mangan 6 dina, kolaps. Ya kudune kan wong biasa ya telat sithik ya ora apa-apa to mangan. Iki ora, nek wis lewat jam 9 ora mangan. Itu orangnya kayak gitu disiplinnya. Ke Jogja, diajak oleh temannya ke Jogja. Sorry aku enggak bisa ke Jogja. Oke kalau ke Jogja tapi jangan sampai kakiku menginjak tanah Jogja. Karena aku sangat cinta kepada Jogja. Kalau sampai kakiku menginjak tanah Jogja, aku tidak akan bisa pergi dari Jogja. Aku terikat cintaku dan hatiku kepada Jogja. Maka jangan sampai aku menginjak dari Jogja. Menurut saya tenang aja, metu bandara, dia mintanya VIP, jadi pakai mobil, turun dari pesawat langsung mobil, mobilnya transfer ke mobil yang jemput, jadi dia orang yang lemah. Mobil yang jemput ke hotel, langsung ke lantai hotel, orang yang lemah. Mlebu kamar, orang mudun-mudun. Gue nek mangan, arep nang warung, ya ora apa-apa, ke lantai hotel, mlebu mobil, gue tekan warung, panganannya sing mlebu mobil, dia orang injak tanah Jogja sama sekali. Oh, ono wong nganti koyo ngono kuwi. Jadi kalau lihat saya di YouTube itu, nek kowe ndelok YouTube kan ya wis biasa nganggo sarung ora apa-apa tok, umbu ora. Kalau dia mau nyuruh anak-anak coba aku enggak ngerti YouTube apa tapi sekalin CM. Nah, dia adus sih. Resi terus nganggo minyak wangi, nganggo kambi, jaket, nganggo shawl, nganggo topi, kaya arep teko nang konser gede. Padahal ning arep nonton YouTube handphone itu. Udah lungguh. Oke, setel. Terus dia harus pakaian lengkap. Karena bagi dia gedung tidak penting. Yang penting hatiku kepada M. Kan begitu. M itu saya. Gitu loh, Dek. Jadi dia tidak terikat kepada masjid, tidak terikat kepada dunia. Yang penting hatimu sungguh-sungguh di dalam cinta. Menurut Dek. Jelas ya, 6 ya.
Oke, nek delok wajahmu aku ya optimis gue punya bakat-bakat yang bagus ya. Terutama untuk nyobek celanamu sehingga dimulai katakan dulu. Oke teman sekalian, saya mohon maaf atas berkepanjangannya jawaban saya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Anda kesini ngantuk nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa. Anda di sini tok, insya Allah sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niatmu baik dan kita semua tidak memikirkan apa-apa kecuali kebaikan masa depan. Kita doakan Pak Lurah dan bapak-bapak yang lain bisa mengasuh masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik. Dan semua kalau ada penyakit-penyakitnya dituntun Allah untuk mendapat kesembuhan-kesembuhan. Saya persilakan berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim.